Ya, untuk mengetahui situasi arus mudik terkini, kita terhubung bersama dengan Nata Arman di Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat, dan juga Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Tol Pali Kanci saat ini? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Suasana atau situasi lalu lintas di Tol Palimanan Kanci saat ini terpantau ramai lancar, cenderung lenggang dibandingkan dengan beberapa hari terakhir, meskipun saat ini memasuki H-2 Lebaran. Bahkan terpantau sejak tadi pagi, siang, sore sampai dengan malam hari. Saat ini tidak ada lonjakan kendaraan yang terjadi di sekitaran Tol Palimanan Kanci. Kemudian juga untuk rest area sendiri tadi sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 6 memang terjadi lonjakan volume kendaraan, namun tidak begitu signifikan seperti beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk ketersediaan rest area juga ini masih cukup lega dibandingkan beberapa hari yang lalu, sehingga tidak ada masyarakat pun pengendara yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa data update pada dini hari dan juga tadi pagi, satu orang meninggal dunia dan satu luka berat. Kemudian kecelakaan tersebut melibatkan 2 kendaraan, dan juga pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat pada... Baik, terima kasih Nata. Selanjutnya kita bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Indra Setiabudi di sana. Selamat malam Indra. Kondisi terkini di Pelabuhan Merak. Merak, Banten sangat maupun juga arah dari Tangerang menuju Merak ini sangat landai sekali. Mengingat kalau kita pantau beberapa hari ini puncak arus mudik sudah terjadi pada H-4 dan H-3, yang mana total puluhan ribu ini sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. Yang mana perlu diketahui juga, Safa dan juga pemirsa, diketahui seharusnya kepolisian sudah melakukan sistem ganjil genap di ruas tol Tangerang menuju Merak, Banten, namun karena situasi sangat lenggang sekali, dikarenakan antrian ini tidak berlangsung lama, Safa, dikarenakan ASDP menambah jumlah total kapal yang sebelumnya 30 menjadi 50 per hari ya. Selain itu juga ASDP juga memberlakukan bongkar muat dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung ini hanya 30 menit saja. Setelah itu awak kapal langsung menuju ke Pelabuhan Merak untuk mengakomodir masyarakat yang masih melakukan kegiatan bermudik pada malam hari ini. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di area tunggu di Pelabuhan Eksekutif Merak. Demikian, Safa. Ya, terima kasih Indra Setiabudi dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan juga Nata Arman dari Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali di Breaking News dan kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakauheni hari ini. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Ya, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini dengan Bakauheni. Jadi memang dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Totni. Totni ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda, atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya, hingga mencapai 2,5 meter, dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan, itu yang terdampak gelombang tinggi. Juga terjadi peningkatan kecepatan angin, dan kami juga mengeluarkan peringatan dini
tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2. Kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot. 15 hingga 20 knot. Hari ini masih tetap level 2, 15 hingga 20 knot di Pelabuhan Merak. Meskipun tadi sekitar jam berapa ya? Jam 11 itu selama setengah jam mencapai peringatan dini level 3, yaitu kecepatan angin melampaui 20 knot. Jadi waktu itu 23, sekian knot. Nah, jadi memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola penyeberangan, baik KSOP, Kementerian Perhubungan dan ASDP, agar kalau ada kewaspadaan khusus terkait dengan peningkatan kecepatan angin. Diprediksi ini masih akan terjadi paling tidak sampai besok ya, masih kemungkinan terjadi. Semoga segera berlalu setelah besok karena Pemirsa, arus lalu lintas pasca puncak arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Sebelumnya pada malam hari tadi terpantau padat merayap karena intensitas kendaraan yang meningkat. Pada puncak arus mudik, total lebih dari 285.000 kendaraan telah melintas melalui Cikampek Utama dengan dominasi kendaraan pribadi. 8 lajur aktif menuju 22 gardu tol disiagakan untuk mengatasi ketersendatan dan antrean kendaraan di pintu tol. Sementara intensitas kendaraan secara keseluruhan meningkat dibanding tahun lalu, meski lebih terurai di tahun ini karena sejumlah skema rekayasa lalu lintas dan kebijakan hari libur nasional. Saat ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik terkini, kita terhubung bersama Aulina Iyasya di gerbang tol Cikatama. Selamat malam, Aulina, bagaimana situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, halo, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Terkait pantauan terkini di pintu tol gerbang Cikatama ini pada malam hari ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini terpantau ramai lancar, tidak adanya ketersendatan ataupun penumpukan kendaraan di pintu masuk gerbang tol. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya ini ada sedikit ketersendatan untuk memasuki pintu gerbang tol, entah itu para pemudik melakukan tap-in ataupun yang lainnya. Namun pada malam hari ini tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Disinyalir para pemudik juga ini kecepatan maksimum kendaraan ini diperkirakan sekitar 70 sampai dengan 80 km per jam. Adapun didominasi oleh kendaraan bus dan juga kendaraan pribadi yang sudah terpantau ini melewati gerbang tol pintu Cikatama sejak pagi hari tadi. Jika kita berbicara mengenai skema yang berjalan sejak hari kemarin, ini sudah diadakan kontraflow dan juga one way. Untuk kontraflow sendiri ini berlaku dari kilometer 47 sampai dengan 70 dan juga dari kilometer 55 sampai dengan 70 ini menggunakan kontraflow 2 jalur, dan pada siang tadi juga sudah diberlakukan kontraflow 1 jalur dari kilometer 36 sampai dengan 70 gerbang tol Cikatama. Adapun untuk one way ini juga sudah berlaku sejak kemarin, one way nasional sejak 28 Maret. Ini dari kilometer 70 sampai dengan 414 tol Kali Kangkung. Dan jika kita berbicara mengenai kontraflow, jika diberlakukan itu skemanya seperti apa oleh pihak Jasa Marga, ini dilihat dari traffic counting. Jika kendaraan atau volume kendaraan mengalami peningkatan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama di atas angka 5.500 secara berturut-turut, kontraflow 1 jalur akan diberlakukan. Namun jika
volume kendaraan ini melebihi dari 6.400, maka kontraflow 2 jalur diberlakukan. Dan juga jika kontraflow 3 jalur diberlakukan, ini pastinya jika terjadi peningkatan volume kendaraan di angka 7.400. Adapun Syafa, untuk per hari ini total kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ini sebesar 126.000 kendaraan. Bisa dikatakan ini ada peningkatan sebesar 303% dari total volume kendaraan di hari-hari biasanya. Jika kita bisa jumlahkan dari H-7 sampai dengan H-3 hari ini, total kendaraan yang melalui pintu tol gerbang tol Cikatama yang menuju arah Trans Jawa ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di hari ke-7 atau H-7 menjelang Lebaran kemarin, total volume kendaraan yang melalui pintu gerbang tol Cikatama untuk mengarah ke tol Trans Jawa ini sekitar ada 600.000 lebih kendaraan. Dan di H-5 menjelang Lebaran kemarin, total kendaraan sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni 900.000 lebih kendaraan. Dan di H-4, total kendaraan yang memasuki pintu gerbang tol Cikatama mengarah tol Trans Jawa ini sudah di angka 1,1 juta kendaraan. Dan hari ini total kendaraan yang masuk pintu gerbang tol Cikatama mengarah tol Trans Jawa sudah ada di angka 1,4 juta kendaraan. Ini bisa dikatakan dibagi dari 4 pintu gerbang tol, yakni pintu gerbang tol Cikatama, pintu gerbang tol Kalihurip mengarah Bandung, Jawa Barat, dari pintu gerbang tol Cikupa mengarah ke arah barat atau Merak, dan juga dari pintu gerbang tol Selatan yakni mengarah ke Bogor. Adapun untuk waktu-waktu yang dipilih oleh para pemudik, ini biasanya mulai mengalami peningkatan di jam-jam malam hari selepas berbuka puasa dan juga setelah sahur. Ini bisa dilihat di traffic counting di pos pantau KM 57, di mana ini pada saat hari Rabu kemarin, pantauan volume kendaraan ini hanya rata-rata dari 600 sampai dengan 1.000 volume kendaraan saja. Namun setelah H-4 atau lebih tepatnya pada hari Kamis kemarin, ini peningkatan volume kendaraan yang melewati ruas jalan tol mengarah pintu gerbang tol Cikatama ini sudah di atas angka 4.000 volume kendaraan. Adapun jika kita bandingkan dengan Lebaran tahun 2024 lalu, ini kita lihat di H10 Lebaran 2024 dengan H10 Lebaran 2025, untuk peningkatan menuju arah tol Trans Jawa ini terjadi peningkatan sebesar 37,5%, di mana di tahun 2024 kendaraan di H10 ini hanya terhitung sebesar 115.000 kendaraan saja. Namun tahun ini ada kenaikan 37%, di mana terjadi peningkatan sebesar 158.000 kendaraan. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun ini mudik 2025 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu. Adapun Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa nantinya perkiraan akan ada sekitar nantinya Anda bisa memantaunya terus di aplikasi Travoy. Kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Aulina Iyasya dari gerbang tol Cikatama, dan selanjutnya kita akan bergeser ke gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Ada rekan Esra Ambarita di sana. Selamat malam Esra, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di gerbang tol Kalikangkung? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Kalau di gerbang tol Kalikangkung, untuk data yang kami peroleh, traffic countingnya ini masih terbilang tinggi, yakni di angka 2.000 hingga 5.000 traffic counting untuk volume kendaraan. Nah, kami akan coba gambarkan kondisi terkini di gerbang tol Kalikangkung, yang mana ini terbilang ramai, kemudian juga padat. Meskipun demikian, ini berbeda sekitar 1-2 jam lalu yang